Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita, maka berbagai kebaikan yang ada pada diri kita menjadi lengkap dan sempurna. Bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus sholihat, ya, dengan nikmat-nikmat Allah lah semata kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita menjadi lengkap dan sempurna. Dan di antara nikmat-nikmat itu adalah kemampuan kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Dari tadi ada yang hadir ke masjid, kemudian sholat sunnah, menjalankan sebagian ibadah sunnah, berniat iktikaf, lalu kemudian berjamaah maghrib, sampai kemudian nantinya akan ditutup dengan beberapa ibadah sunnah selepas sholat isya berjamaah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, dan pekan lalu kita sudah mulai memasuki bahasan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Habasyah itu dalam bahasa Latin Abyssinia, lalu belakangan menjadi negara Ethiopia. Itu lokasinya itu kalau dari Makkah itu ke arah timur, ke arah barat, ketemu pantai, lalu nyebrang laut merah, ya, laut yang pernah Allah belahkan untuk Nabi Musa alaihissalam, tapi ini posisinya lebih ke selatan, jauh di sisi selatan, ya, dari tempat dibelahnya lautan untuk Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau Nabi Musa itu arahnya dari wilayah Mesir ke wilayah Arab, kalau ini arahnya dari wilayah Arab atau Saudi hari ini ke Afrika. Mesir itu secara wilayah masuk ke wilayah Afrika. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini dikatakan istamarrat Quraisy fi idza'iha liman amana washtaddatil fitnatu 'ala as-sahabati fa'adina lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila al-Habasyah. Jadi hijrah ini dilakukan karena memang situasinya sudah semakin sulit. Intimidasi, kekejaman, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada muslim itu semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu kemudian Nabi Muhammad melakukan perhitungan, karena ini tidak berangkat dari wahyu, ya. Ini Nabi Muhammad menggunakan hitungan rasional saja. Beliau melihat bahwa di Habasyah itu ada seorang raja Kristen yang dikenal adil, yang dikenal baik. Dan oleh karenanya itu menjadi tempat yang paling potensial bagi muslimin yang ada di Mekah untuk berhijrah. Karena kalau berpindahnya masih di wilayah Arab, sementara wilayah Arab itu mayoritasnya adalah penyembah berhala, maka kemungkinan mereka tidak setuju untuk menampung orang-orang Quraisy ini. Lebih-lebih kalau orang-orang Arab tersebut didatangi oleh para pembesar Quraisy yang memang terhormat, ya. Quraisy ini kalau melakukan perdagangan ke wilayah Syam, ke utara, ataupun ke Yaman di selatan, itu tidak perlu membawa pasukan keamanan yang banyak.
karena suku-suku Arab itu menghormati mereka sehingga segan untuk merampok mereka. Nah, maka kalau kemudian ada dari anggota keluarga Quraisy ini yang pergi ke wilayah Arab lalu kemudian dianggap atau diberitakan bahwa mereka itu telah menyalahi tradisi leluhurnya, maka orang-orang Arab akan sulit untuk menolak ya permintaan dari orang-orang Arab Quraisy yang masih kafir tersebut. Maka yang paling masuk akal adalah dengan berpindah ke wilayah Ethiopia yang masyarakatnya itu beragama Kristen, ya, rajanya seorang Kristen, dan ditinjau dari asal muasal Kristen masih ada ya ajaran-ajaran yang berasal dari wahyu yang mirip dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tentu saja Kristen itu menyimpang ya, tapi keyakinannya bahwa ada nabi-nabi, ada kitab suci itu berasal dari nabi-nabi terdahulu. Tentu penyimpangannya tidak kita sepakati, tapi pada bagian yang sama itu bisa digunakan untuk memudahkan orang Islam mendakwahi orang-orang Kristen ini. Ditambah dengan adil atau terkenal adilnya raja Ethiopia tersebut yang namanya adalah Najasyi. Ya, orang Latin menyebutnya dengan Negus. Nah, oleh karena itu berhijrah ke sana adalah sesuatu yang paling masuk akal dalam kondisi saat itu yang semakin hari semakin sulit. Penyiksaannya semakin tidak masuk akal. Kharajat majmu'atun mubarakatun minas sahabatil kirami ahada asyara rajulan wa arba'u niswatin mutawajjihina ilal habasyah fi awwali hijratin fil Islam. Berapa orang yang pergi untuk menuju ke Habasyah tidak lain adalah 11 orang laki-laki. Di tahun kelima Hijriah, di tahun kelima kenabian itu, atau ketika usia Nabi 45 tahun itu, 5 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi, ya, jumlah Muslim itu belum terlalu banyak. Jumlahnya itu ya sekitar 50 sampai 70 orang saja, belum sampai 100. Nah, bagi orang-orang Islam yang punya backing kuat ya, yang punya masih ada saudara-saudara yang kafir tetapi peduli, itu mereka bisa merasakan keamanan di Mekah. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya jaringan keluarga yang kuat, seperti misalnya kita tahu ya, orang-orang jelata seperti Bilal, seperti Sumayyah dan sebagainya, itu mereka butuh untuk hijrah untuk mengamankan diri mereka. Akan tetapi tidak semuanya itu orang-orang kecil, tidak semuanya orang-orang jelata, karena di antara yang menamani hijrah tersebut adalah Utsman bin Affan. Jadi ada 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ya. Mereka menuju ke Habasyah dan itu adalah hijrah yang pertama kali terjadi di zaman Islam. Itu adalah hijrah yang pertama kali terjadi di zaman Islam. Lalu kemudian kana min baini man kharaja fi hadhihi al-hijrah al-ula ila al-Habasyah Utsman bin Affan wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa kana amiruhum Utsman bin Mad'un. Ya, di antara orang-orang yang berhijrah itu 15 orang yang hijrah itu 11 laki-laki, 4 perempuan. Di antara mereka adalah pasangan suami istri, yang laki adalah Utsman bin Affan dan yang perempuan adalah Ruqayyah, anak perempuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dinikahi oleh Utsman itu 2 anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang jaringan keluarganya itu unik ya. Anaknya Abu Bakar dinikahi Nabi, anaknya Umar bin Khattab dinikahi Nabi, anak Nabi dinikahi oleh Utsman 2 orang. Pertama Ruqayyah ya, yang ikut hijrah ini nanti ketika di salah satu pertempuran ya, Utsman tidak ikut bertempur karena Ruqayyah ini sakit. Nanti Ruqayyah ini meninggal dan kemudian Utsman, ya bahasa kita apa, turun ranjang begitu ya, menikahi adiknya Ruqayyah yang dikenal sebagai Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Jadi itu. Nah,
Adapun yang memimpin rombongan hijrah ini siapa? Ini seorang sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Maz'un. Ya, karena beliau lebih paham berkaitan dengan rute jalur ya menuju ke Habasyah, dan bisa jadi karena beliau memang sudah lebih mengenal daerah tersebut, di masa-masa sebelumnya pernah berinteraksi dengan daerah tersebut, ataupun karena memang punya pengalaman pergi ke luar wilayah yang cukup luas. Kemudian di sini ada satu catatan dari pengarang kitab, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi imam hadis kita tuh banyak, ya, imam hadis kita tuh puluhan. 6 atau 2 yang paling dikenal adalah Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan kemudian yang disebut sebagai 2 orang ini disebut sebagai syaikhaini, syaikhan, 2 orang syaikh dalam hadis. Kalau disahihkan oleh keduanya biasanya disebut sebagai muttafaqun alaihi, dan itu sahih yang paling sahih, itu dia. Adapun selain yang 2 ini ada yang disebut sebagai ashabus sunan, pemilik sunan. Sunan itu adalah kitab hadis yang model penyusunannya itu sebagiannya itu menyerupai fikih, tetapi lebih luas topiknya, lebih luas bab-babnya. Nah, yang 4 itu siapa? Yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, kalau di dalam kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu sahih semuanya. Hanya beberapa hadis yang dipersoalkan oleh ulama. Tapi kalau yang 4 tadi, Imam Abu Dawud, yang namanya Abu Dawud As-Sijistani, karena ada 2 Abu Dawud ya. Ada Abu Dawud As-Sijistani dan Abu Dawud At-Tayalisi. Nah, tapi yang ini, yang Abu Dawud, kedua-duanya ulama hadis, tetapi yang ashabus sunannya adalah Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, di dalam kitab mereka bercampur antara yang sahih, yang hasan, dan yang dhaif. Bahkan yang punya istilah hasan itu sebetulnya adalah Imam At-Tirmidzi. Nah, selain yang 6 ini ada juga yang lainnya. Ada juga yang lainnya. Di antaranya apa? Ulama-ulama fikih yang hidup lebih dahulu dibandingkan ulama hadis ini juga ahli hadis. Dan kitabnya juga penting. Seperti siapa? Abu Hanifah punya Musnad. Musnad itu kitab hadis yang disusun secara alfabet. A siapa saja, B siapa saja, ba yang maksudnya, sa siapa saja, itu dia. Imam Abu Hanifah punya kitab hadis. Imam Asy-Syafi'i juga punya Musnad, Imam Syafi'i. Lalu kemudian Imam Malik, nah ini terkenal kitabnya, itu Al-Muwatta. Lalu Imam Ahmad bin Hambal, gurunya para ulama hadis tersebut, ya, dari kalangan yang 4 ini beliau yang paling kecil, dari kalangan ulama fikih ini beliau yang paling muda. Itu punya Musnad Imam Ahmad. Dari situ kita sudah dapat sekitar 10 ulama yang menguasai hadis. Tapi apakah cuma itu? Tidak. Tadi ada Imam Al-Hakim yang panggilannya adalah Ibnu Bayy. Nah, beliau menyebutkan hadis apa? Bunyinya innahuma ay Utsman wa Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwalu man hajara ba'da Lut wa Ibrahim. Sesungguhnya kedua orang itu, yaitu Utsman dan Ruqayyah, adalah orang yang pertama kali hijrah setelah hijrahnya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini saudara ya. Jadi Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu saudara. Nah, mereka semasa tapi beda wilayah. Nabi Lut kaumnya dibinasakan Allah karena fawahish, karena pornografi, karena porno aksi, karena perbuatan-perbuatan menjijikkan berkaitan dengan persoalan seksual ya. Lut itu kemudian ada istilah liwat, itu homoseksualisme. Ya, LGBT lah bahasa sekarang itu.
Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah juga lindungi saudara-saudara kita dan anak cucu kita dari penyakit seksual ini ya. Nah, akan tetapi Nabi Ibrahim, sebagian ulama tafsir mengatakan setelah zaman beliau tidak ada lagi yang namanya pembinasaan kaum. Tidak lagi pembinasaan kaum terhadap orang-orang yang ingkar setelah zaman Nabi Ibrahim. Hanya di catatan yang lain, kalau perilaku kemaksiatannya itu seperti Nabi Lut, itu ternyata seperti kaumnya Nabi Lut, itu ternyata tetap terjadi. Imam Al-Qurtubi misalkan mengatakan bahwa yang Allah binasakan karena perilaku seksual ya, bukan semata-mata kufur, itu setelah zamannya Nabi Lut itu juga masih ada, seperti yang kemudian kita kenal sebagai Pompei di Italia. Lalu bahkan kalau kemudian yang sewu di Jawa ya, di Banjarnegara pun ada kejadian yang serupa itu kan, di tahun 60-an di daerah yang namanya Legetan. Tapi kembali ke hadis ini, ulama mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut dhaif. Lalu kemudian ada selanjutnya dikatakan nazalat suratun najm wa qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sautin 'alin indal Ka'bah. Walamma wasala ila sajdah sajada wa sajada ma'ahu al-musyrikuuna min 'azamatil ayat. Ini dia. Nah, di hari-hari yang hampir berbarengan dengan peristiwa hijrah itu surat An-Najm turun. Surat An-Najm turun. Dan kita tahu surat An-Najm ini secara judul saja, secara nama surat itu menunjukkan berkaitan dengan perbintangan, ya, perbintangan, sesuatu yang bagi kita yang ada di bumi, bintang-bintang itu tampak mengagumkan, tampak indah. Ya, kecuali di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini polusi cahayanya terlalu banyak. Ya, polusi cahayanya terlalu banyak sehingga apa yang terjadi? Kita di malam hari sulit untuk melihat bintang-bintang karena kendaraan cahaya dari lampu-lampu rumah kita yang begitu banyak itu menghalangi terangnya cahaya bintang untuk bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, jadi memang perbuatan manusia itu menghasilkan banyak hal ya. Sampai-sampai kemudian ada istilah polusi itu bukan hanya polusi udara atau polusi apa, tetapi ada juga yang namanya polusi cahaya. Bagi orang-orang yang tinggal di desa, melihat cahaya bintang itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Tapi kemudian gara-gara adanya banyak lampu, apalagi bagi orang kota, keindahan ciptaan Allah itu menjadi tidak tampak. Bahkan saking modernnya zaman sekarang tuh anak-anak kecil itu bisa jadi tiap hari makan ayam, makan telur ayam tapi nggak pernah lihat ayam. Nah, itu lucu kan? Nah itu dia. Nah di dalam surat An-Najm itu ada ayat sajadah di ujungnya yang kita dengar bunyinya itu fasjudu lillahi wa'budu. Ya, bersujudlah kalian kepada Allah dan menghambalah. Ya, beribadahlah kalian. Nah, ketika Nabi membaca surat itu di depan Ka'bah dengan suara keras dan didengarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan surat tersebut diakhiri dengan ayat seperti itu tadi, lalu Nabi sujud, orang-orang kafir Quraisy itu sempat kehilangan akal saking kagumnya, saking takjubnya dengan suara Nabi yang indah, dengan isi surat yang mengagumkan dan perintah sujud di ujungnya. Maka ketika Nabi menjalankan sunnah berupa sujud, menjalankan perintah yang ada di dalam ujung surat An-Najm tersebut, orang-orang kafir Quraisy ikut sujud. Mereka ikut sujud saking terpukulnya. Tapi kemudian setelah itu terjadi, mereka kemudian malah kaget sendiri, loh kok kita ini malah sujud gimana ini? Kita ini kok malah ikut-ikutan sujud Muhammad ini gimana? Itu. Nah, karena mereka merasa gengsi ya, padahal kan mereka ketika sujud itu kan berasal dari fitrah mereka, dari jiwa mereka yang bersih, yang terbebas dari kedengkian, kecemburuan, syahwat, lalu kemudian kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi ketika mereka sadar kembali ya sadar dalam artian sadar bahwa mereka itu
setelah sujud mengikuti fitrahnya dan mereka kembali ke pikiran asalnya yang kufur itu, mereka terasa gengsi, loh kita ini kok sujud kenapa? Ngapain kita ikut-ikutan sujud? Maka mereka kemudian membangun cerita karangan. Cerita karangannya apa? Muhammad yang ikut-ikutan sujud kita, bukan kita yang ikuti sujud kepada yang ikut sujudnya Muhammad SAW itu. Jadi mereka itu membangun kebohongan. Nah, wasala khabaru sujudi kuffari Quraisyin li muhajiril Habasyah musawwahan wa huwa anna ahla Makkah aslamu fa raja'a adadun minhum ila Makkah. Nah ini dia. Ketika berita sujudnya orang-orang kafir Quraisy ini didengar oleh orang-orang yang ada di Habasyah, orang-orang muslim yang sudah hijrah ke Habasyah, mereka salah memahami. Ya, bisa jadi karena memang informasinya salah yang sampai gitu ya. Mereka menyangka bahwa orang-orang kafir Quraisy telah masuk Islam. Akibatnya apa? Dari 15 orang itu, beberapa orang itu kembali ke Makkah. Kembali ke Makkah. Ya. Akan tapi kemudian ketika mereka menjelang sampai ke Mekah, ya sudah nyebrang laut lagi, sudah mau sampai Mekah, baru tahu mereka bahwa ternyata orang kafir Quraisy belum berislam. Makanya kemudian nanti Utsman bin Affan dan Ruqayyah misalkan, ya beliau kok sampai ke Mekah, tapi yang lainnya ada yang kemudian milih kembali ke Habasyah lagi. Nah di hari-hari itu pula ada kejadian yang betul-betul disyukuri oleh Rasulullah, yaitu apa? Yang pertama adalah aslama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa ba'dahu aslama Umar bin Khattab fa qawiya amrul islami bihima. Ya, ketika di hari-hari itu kondisi kaum muslimin semakin ditekan, ada sebagian kaum muslimin yang memilih untuk pindah ke Habasyah. Ternyata Hamzah itu masuk Islam. Hamzah ini pamannya Nabi, tetapi lebih muda dibandingkan Nabi, ya. Dan dia seorang petempur yang baik, ya gampangnya bahasa kita tuh pendekar gitulah ya. Nah, ada sebagian yang mengatakan kenapa Hamzah masuk Islam, itu ceritanya begini. Jadi ketika Hamzah ini pulang dari berburu, dia dilapori oleh beberapa orang. Ponakanmu tuh ditempelengi orang. Yang nempelengi siapa? Yang nempelengi adalah Abu Jahal. Nah, karena kemudian nggak terima, maka kemudian Hamzah mendatangi Abu Jahal dan gantian memukuli Abu Jahal. Sembari dia mengatakan, mau apa kamu? Kalau sekarang saya masuk agamanya Muhammad, kamu mau apa? Wah, jadi sudah ditempelengi, ya. Dan yang mempelengi pendekar begitu itu kan mikir juga orang-orang. Nah, maka kemudian masuk Islamnya si Hamzah ini membuat kekuatan kaum muslimin bertambah, kepercayaan diri kaum muslimin bertambah. Mereka secara mental menjadi lebih berani menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang menindas mereka. Nah, beberapa saat setelah Umar yang masuk Islam siapa? Yaitu setelah Hamzah adalah Umar bin Khattab. Ya, dan masuk Islamnya Umar ini tidak bisa dilepaskan dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita belajar tentang apa? Di antaranya adalah kalau kita memberitahu orang tentang kebaikan itu tidak hanya menggunakan nasihat. Kita selama ini kalau memberitahu orang itu hanya modal nasihat saja. Bahkan kadang-kadang ketika memberikan nasihat itu kita merasa bahwa diri kita lah yang menentukan benar tidaknya sesuatu. Bukan karena kita merasa ini perintah Allah, bahwa inilah yang diridhoi oleh Allah. Dia memberitahu karena berangkat dari kepedulian, karena kasihnya, karena takut orang itu masuk neraka. Dan kemudian tidak ada doa. Tadi kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengajarkan kita apa? Ketika kita memberitahu orang yang salah itu karena peduli. Beliau tidak tega manusia masuk ke dalam neraka. Beliau ingin agar orang-orang selamat dan sebagainya. Termasuk kemudian Nabi mendoakan. Ya, Nabi itu betul-betul memohon kepada Allah agar Umar itu masuk Islam. Tapi doanya unik ya. Doanya itu begini. Allahumma a'izzal islama bi ihdal umaraini
Ya Allah, kuatkanlah Islam itu dengan salah satu dari dua Umar. Dengan salah satu dari dua Umar. Umar itu siapa? Umar Bakri tidak masuk ya. Umar Bakri tidak ada di zaman itu. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Amr bin Hisham. Mungkin ada yang bertanya, kok Amr bin Hisham disebut Umar? Karena bentukan nama dari kata Umar itu bisa macam-macam. Kata Umar itu bentuknya kalau jadikan nama itu bisa macam-macam. Bisa Umar, bisa Amru, bisa Imran, bisa Umair. Tapi bentuk asalnya itu adalah Umar. Makanya kemudian ketika Nabi berdoa menggunakan kalimat Ihdal Umaraini, salah satu dari dua Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr bin Hisham. Siapa itu Amr bin Hisham? Abu Jahal. Nah itu dia. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita harus tahu bahwa Abu Jahal itu bukan orang jahil. Dia disebut sebagai bapak kebodohan bukan karena dia bodoh, melainkan karena dia sangat cerdas. Tetapi aneh orang yang cerdas tidak mau menerima kebenaran, itu berarti memang sudah ditumpui oleh hawa nafsu. Kalau orang bertanya kepada Abu Jahal, Muhammad itu nabi bukan? Dia mengatakan Muhammad itu nabi. Ketika Abu Sufyan bertanya kepada Abu Jahal, menurutmu Muhammad itu nabi bukan? Abu Jahal jelas mengatakan dia nabi. Yang dia bawa itu wahyu. Tetapi nggak mau dia menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu kalau cerdas, tapi kalau sudah nafsunya yang berkuasa, yang mendominasi, hilang akal sehatnya. Sebaliknya orang yang bisa jadi nggak pintar-pintar amat, tapi dia bersih, hatinya bersih, dia mengikuti yang benar, Allah berikan yang namanya petunjuk itu. Apalagi ketika di usia muda ya, usia muda, syahwatnya kuat, memilih mengikuti kebenaran, maka apa yang terjadi? Ya seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda yang syahwatnya baru berkobar memilih untuk beriman kepada Allah, maka apa yang terjadi? Zidnahum huda. Kami tambahkan kepada diri mereka itu petunjuk, ya, yang lebih besar dibandingkan orang pada umumnya. Jadi kalau orang muda beriman itu, besaran petunjuk Allah itu lebih besar dibandingkan misalkan yang lebih tua beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kalau yang lebih tua, misalkan umur 50-60 tahun itu beriman kepada Allah, itu karena secara alamiah dia sudah mulai merindukan akhirat. Dia ingin dia mulai menyadari bahwa dia telah menjalani hidup yang panjang, sudah lelah, sudah merasakan asam garamnya hidup begitu. Tapi kalau anak muda itu belum pernah merasakan kesandung, belum pernah merasakan jatuh, ya. Lalu syahwatnya itu baru berkobar. Kalau sepuh itu syahwatnya sudah menurun jauh. Fisiknya sudah tidak lagi sehat, tidak lagi bugar, tidak lagi prima. Maka kalau kemudian ada orang sepuh itu beriman, itu dianggap lumrah. Sebaliknya, kalau sampai sepuh kok tidak beriman, itu Allah murkai. Karena sudah nggak masuk akal kalau di usia sepuh tidak disibukkan dengan ketaatan. Tapi kalau anak muda itu kok dia sibuk dengan syahwat, ya memang usianya usia syahwat. Maka ketika dia beriman, memilih mengikuti petunjuk, itulah sesuatu yang mengagumkan. Bahkan kalau kita lihat hadisnya kan, anak muda yang syahwatnya besar kok sibuk dengan ketaatan, itu masuk ke dalam apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Termasuk ke dalam 7 orang yang Allah naungi di hari kiamat nanti, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Nah, kembali ke tadi ya, jadi Amr bin Hisham itu cerdas itu, tapi kok nggak masuk akalnya itu, kok nggak bisa nerima Islam itu. Nah, berkaitan dengan masuk Islamnya Umar, itu memang di sini dikatakan apa? Lam yasbut syai'un fi kaifiyyati islami Umar bin Khattab.
cerita masuk Islamnya Umar itu memang nggak ada yang sahih. Jadi tidak ada riwayat yang kuat. Tapi dalam kaitannya dengan penulisan sejarah, yaitu harus dimasukkan untuk menghilangkan bolong-bolong, rumpang-rumpang yang terjadi berkaitan dengan kisah keseluruhan hidup Nabi. Tapi kalau dilacak apakah itu sahih, ya dikatakan lam yasbut, tidak ada yang sahih. Ini makanya beda metode penulisan sejarah ahli hadis dengan ahli tarikh, itu berbeda. Ya, ahli hadis itu sangat berpegang kepada yang sahih. Kalau ahli sejarah itu menggunakan yang dhaif-dhaif nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk sekedar membuat rangkaian sejarah itu lebih jelas, menjadi lebih masuk akal begitu ya. Apakah itu salah? Ya tidak salah ya. Maka kalau dalam belajar sirah itu memang ada tingkatannya. Ya, di tingkat pertama itu yang penting adalah tahu urutan kejadian. Nah, di tingkat pertama ini ada levelnya juga, level 1 dan level 2 ya. Di level 1 itu yang penting tahu dahulu. Di level 2-nya, di tingkat 1 ini apa? Bersandar pada hadis yang sahih saja. Nah, kalau sudah bersandar pada yang sahih saja, itu sudah banyak peristiwa hilang. Banyak peristiwa yang tidak dimasukkan. Nah, tapi kalau berdasarkan cerita yang lam yasbut tadi, yang membantu kita untuk memahami sejarah itu, apa yang bisa kita simpulkan? Umar itu juga termasuk yang cerdas, ya. Dia mudah memahami. Jadi kan begini, banyak orang-orang kafir Quraisy itu dulu yang terhalang dari Islam karena orang-orang kafir Quraisy lainnya itu menyebarkan berita apa? Jangan dengarkan omongannya Muhammad. Kalau Muhammad membaca Quran, tutupi telinga kalian. Omongannya Muhammad itu ada sihirnya, hati-hati kalian. Akhirnya apa? Banyak orang yang ketika berkesempatan untuk mendengarkan Quran itu sudah menutup diri dulu. Wah, ini sihirnya Muhammad nih. Udah, tutup telinga saja. Itu begitu. Tapi bagi orang yang kemudian nantinya mau mendengarkan dengan seksama, misalkan ada ahli bahasa yang kemudian mengatakan begini, saya ini ahli bahasa, saya bisa bedakan bahasa yang baik dengan bahasa yang buruk. Biarkan saya dengarkan Quran itu langsung. Apa yang kemudian terjadi? Dia langsung merasa Quran ini bukan omongan manusia. Strukturnya indah, ungkapannya mengagumkan, ini nggak mungkin omongan manusia. Dia langsung sadar. Sebagai yang lain yang cerdas juga bisa jadi kenapa? Isinya ini bukan syair, bukan karangan, tapi sesuatu yang mengagumkan. Nah, itu mudah untuk menerimanya. Nah, adapun di kasus yang sedikit berbeda lagi ya, hanya subutnya saya tidak tahu apakah ini sahih atau tidak, akan tapi populer gitu ya. Masuk Islamnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sebenarnya satu marga dengan Umar. Fisiknya besar, orangnya cerdas, petempur yang baik begitu. Hanya spesialisasinya beda. Kalau Umar itu lebih kepada pemerintahan, sementara Khalid itu lebih pada pertempuran. Kepemimpinannya modelnya beda. Nah, sebagian riwayat mengatakan bahwa ketika Khalid masuk Islam itu sebenarnya berasal dari sindiran saja, yaitu kalimat bagaimana mungkin, kata Nabi itu, bagaimana mungkin orang secerdas Khalid tidak menerima kebenaran. Nah, ketika kalimat Nabi itu didengar oleh Khalid, dia langsung cek gitu. Itu ya, itu. Tapi lagi-lagi subutnya atau keakurasi dari berita ini memang saya pribadi belum sampai pada batas mengetahui apakah itu termasuk yang sabit atau tidak. Itu. Nah, kembali tentang Umar bin Khattab tadi dikatakan apa? Qissatuhu syahirah indama daraba ukhtahu Fatimah wa qira'atuhu li surati Thaha ila akhir, itu lam yaskut. Ya. Jadi kisah ketika Umar masuk Islam gara-gara dia menampar adik perempuannya, yaitu Fatimah binti Khattab, istri dari Sa'id bin Zaid ya. Salah seorang yang dijamin masuk surga, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga ya, Sa'id bin Zaid itu. Nah, peristiwa Umar memukul adik perempuannya yang namanya Fatimah binti Khattab itu dikatakan lam yaskut. Nah, kejadian selanjutnya yang ketika Umar membaca surat Thaha dan langsung tercengang dan mengatakan bahwa ini bukan omongan manusia, itu juga dikatakan lam yaskut, ya. Kesahihannya memang tidak.
Di sini katakan akhrajaha Ibnu Ishaq fi sirah biduni isnadin. Ya, cerita itu asalnya dari siapa? Yaitu sejarawan terkemuka sirah nabawiyah yang namanya Ibnu Ishaq. Jadi kalau ahli hadis itu nama-namanya Imam Bukhari, Imam Muslim, itu ahli hadis. Tapi dalam kaitannya dengan sirah nabawiyah, otoritasnya yang menjadi ahlinya itu diantaranya adalah Ibnu Ishaq. Akan tetapi Ibnu Ishaq menceritakan peristiwa tadi tanpa sanad, tanpa menyebutkan sumbernya. Kalau istilah jurnal sekarang itu tidak ada catatan kakinya, tidak ada referensinya. Selain yang menceritakan itu adalah Ibnu Ishaq, jadi selain Ibnu Ishaq yang menceritakan peristiwa tadi itu siapa? Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi bi isnadin dhaifin. Nah, Ibnu Sa'ad sejarawan yang lain itu menceritakan kisah yang serupa di dalam kitab beliau yaitu Tabaqat, ya, tetapi sanadnya dhaif. Ini untuk kita mengenal istilah-istilah di dalam ilmu kita. Kemudian yang terakhir, qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Lisanil Mizan hiya qissatun munkaratun jiddan. Nah, ini dia. Kalau Imam Ibnu Hajar, salah seorang alim ahli hadis yang muncul belakangan, ya, Ibnu Hajar ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, menyaksikan pandemi yang dikenal di Eropa sebagai Black Death yang terjadi tahun 1300-an. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang mengarang kitab tentang pandemi yang judulnya Badlul Ma'un. Nah, dan ketika beliau menulis kitab itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anaknya meninggal karena pandemi 4 orang. Bayangkan, anaknya meninggal karena pandemi 4 orang. Itu luar biasa. Nah, sebagai seorang ulama yang termasuk yang cerdas, ya, Ibnu Hajar ini mengatakan kisah masuk Islamnya Umar yang berawal dari menampar adik perempuannya lalu membaca surat Toha itu adalah kisah yang mungkar. Mungkar itu artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bahasan kita pada sore hari ini, jelang malam hari ini. Semoga menjadi kuncinya adalah menjadi penambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin besar cinta kita pada Nabi, semoga kemudian ittiba kita, semangat kita untuk mencontoh beliau itu juga semakin kuat, sehingga kemudian seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Dengan cinta dan ittiba kita pada Nabi, maka diampunilah dosa-dosa kita, ya, dan Allah mencintai kita. Sesuai dengan pesan kemarin, materi ini kami cukupkan beberapa menit sebelum adzan, dan karena adzan adalah pukul 18.50, maka mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.